Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Damayanti dengan NIM 87203181531 semester 6 Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi, dengan mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Ekonomi dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas instrumen penilaian. Langsung saja, yang pertama ada pengertian validitas yang merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesahihan yang mengarah pada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Lalu di sini ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Sujana, yaitu dia mengemukakan bahwa ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Lalu ada menurut Surya Brata, yaitu derajat fungsi pengukuran suatu tes atau derajat kecermatan ukurnya sesuatu tes. Validitas suatu tes mempermasalahkan apakah tes tersebut benar-benar mengukur atap yang hendak diukur. Lalu di sini ada pengertian reliabilitas. Menurut Sugiono, pengertian reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Lalu reliabilitas tes adalah tingkat keajegan konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Lalu di sini ada jenis-jenis validasi. Yang pertama, validitas. Yang pertama, validitas isi, yaitu menjabarkan sejauh mana pertanyaan, tugas atau butir dalam suatu tes atau instrumen dapat mewakilkan secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes. Lalu ada validitas konstruk, yaitu merupakan validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir tes dapat mengukur apa yang benar-benar hendak diukur yang sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Lalu ada validitas kriteria, yaitu yang penentuannya dengan cara membandingkan skor tes dengan kinerja tertentu pada ukuran luar atau yang lain. Lalu ada validitas muka, yaitu merupakan tipe validitas yang paling rendah signifikasinya karena hanya berdasarkan pada penilaian sepintas tentang isi alat ukur. Lalu di sini ada prinsip validitas. Yang pertama, interpretasi yang diberikan pada asesmen hanya valid terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan dan kebenarannya. Lalu penggunaan yang bisa dibuat dari hasil asesmen hanya valid terhadap derajat yang arahnya ke suatu bukti yang mendorong kecocokan dan kebenarannya. Lalu ada interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika nilai yang didapatkan sesuai. Lalu ada interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika konsekuensi dari interpretasi dan kegunaan ini konsisten dengan nilai kecocokan. Lalu di sini ada pelaksanaan tes untuk menentukan reliabilitas. Yang pertama, tes tunggal atau single test. Yang kedua, tes ulang atau tes retest. Yang ketiga ada tes equivalent. Lalu di sini ada jenis-jenis reliabilitas, yaitu yang pertama ada reliabilitas stabilitas, yang kedua reliabilitas terwakil, dan yang ketiga ada reliabilitas seimbang. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama, jumlah butir soal. Yang kedua, homogenitas soal tes. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. Yang keempat,
keseragaman kondisi pada saat tes diberikan. Yang kelima, kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes. Yang keenam, heterogenitas kelompok. Yang ketujuh, motivasi individu. Dan yang terakhir, variabilitas skor. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.